Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kisah-kisah klasik, yaitu kisah orang-orang Arab di zaman para nabi. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kami panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman serta Islam sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kisah-kisah klasik orang-orang Arab. Baiklah saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya dimulai saja. Saya akan menerangkan tentang masalah seorang wanita yang cantik sekali di daerah Ba'labak. Maksudnya di Kabupaten Ba'labak. Seorang perempuan itu punya wajah cantik. Di sekitar tetangga-tetangganya sampai memuji bahwa kecantikan Nafisah, seorang pendiam, tidak banyak berbicara, akan tetapi selalu mengurung di rumah. Banyak pemuda-pemuda yang mencintainya, namun dia tidak pernah menghiraukan kalau tidak datang kepada orang tuanya. Itulah sebagai contoh. Jangan sampai seorang perempuan datang ke seorang laki-laki. Nafisah pada saat itu umur 15 tahun. Lalu diberikan informasi kepada ayahnya. Ya Nafisah, kau sudah umur 15 tahun. Tentu tahun yang akan datang akan menambah, berarti 16 tahun. Bukankah engkau ingin punya suami ya Nafisah, agar kamu ada temannya, agar kamu ada yang memimpin, dan setiap hari kamu ngobrol, tidak menyendiri dan menyendiri. Lalu Nafisah dengan senyum dan wajah dengan kecantikan, ya ibuku, dengan siapakah aku menikah? Belum ada seorang laki-laki yang datang padaku. Dan seandainya ada seorang laki-laki yang datang ke rumah, maka aku akan siap untuk menikahnya. Dan aku tidak mau dibawa kemana-mana seperti perempuan-perempuan yang lain. Akhirnya Nafisah itu mendapatkan jodoh karena dijodohkan oleh orang tuanya. Datanglah seorang pemuda yang ganteng, tampan. Tentu Nafisah pun mencintainya. Begitu sudah saling mencinta, bertemu pertama, kedua kali, sampai ketiga kalinya, jadilah pernikahan alias ijab kabul. Setelah pernikahan terjadi, ternyata seorang laki-laki yang tampan itu tidak bisa menapahi batin pada seorang perempuan yang cantik yang bernama Nafisah.
Begitu diajak, dia diam saja. Entah kenapa. Akhirnya lama kelamaan Nafisah pun merasa jenuh dan merasa bahwa dirinya tidak pernah punya suami. Lalu hal ini dibicarakan kepada ibunya. Jadilah perceraian. Perceraian yang pertama tentu menjadikan sebagai kebangkitan bahwa saya harus menikahi atau menikah dengan seorang suami yang betul-betul jantan. Sekian bulan, tahun menikah lagi Nafisah itu. Begitu menikah ternyata sama. Laki-laki itu tidak pernah memberikan nafkah batin pada Nafisah. Padahal suami itu ganteng, berjenggot, berkumis tebal. Subhanallah. Tak kenapa tidak melihat tampanannya, tidak melihat jenggotnya. Ternyata laki-laki itu tidak jantan. Sekali-sekali saya minta Nafisah, walaupun malu, tapi laki-laki itu malah tersenyum. Sehingga lama-kelamaan Nafisah juga merasa jenuh atas kejadian ini. Sehingga pernikahan kedua pun diakhiri dengan perceraian. Lalu menikah lagi ketiganya. Menikah ketiga juga sama. Padahal laki-laki itu sama, tampan. Dia seorang pengusaha. Dia seorang yang punya uang. Akan tetapi nafkah batinnya pada Nafisah tidak pernah memberikan. Lalu ini disampaikan kepada ibunya. Ya ibuku, apakah ini nasib Nafisah? Tiga-tiga seorang laki-laki itu tidak pernah memberikan nafkah batin pada saya. Sementara saya seorang perempuan juga ingin seperti perempuan yang lain. Akhirnya ibu memberikan jawaban. Kalau itu adalah kehendakmu, ya lebih baik berpisah aja Nafisah. Biarlah cari laki-laki yang lain supaya kamu bisa menikmati kesenangan dunia dan di akhirat. Akhirnya terjadi perpisahan yang ketiga. Di saat perpisahan ketiga, Nafisah itu merenung di kamar, jarang keluar, banyak tidur. Dan itu terjadi setelah perceraian. Dan ini adalah suatu kisah pada zaman Gubernur Nasruddin Dahlan bin Al-Aqwas di daerah Al-Bab, di daerah Ba'lah. Pada waktu itu Nafisah sedang memakai topi Turki. Wajahnya tampan sekali.
sampai terdengar oleh seorang ulama besar yang namanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir datang ke daerah Ba'labak, yaitu seorang gubernur yang namanya Nasruddin. Karena mendengar cerita itu, akhirnya dia menanyakan kepada Nafisah. Nafisah pun agak malu kemaluan, walaupun wajahnya tampan, pakainya senjata, tapi karena auranya adalah orang perempuan, merajut, memasak sebagaimana seorang perempuan, tapi karena sudah berubah menjadi seorang laki-laki yang tampan, akhirnya pun dia siap menjadi seorang laki-laki. Bukan hanya sekadar laki-laki, yang tadinya laki-laki yang jadi perempuan, ini betul-betul perempuan menjadi laki-laki yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang telah dijelaskan dalam beberapa kitab. Nabi Sa'idullah sudah tanya kepada Ibnu Katsir, ya pemuda yang tampan, siapa namamu? Namaku adalah Abdullah. Benarkah cerita ini? Sampai geger di daerah Damaskus, ke Turki, ke negara-negara lain. Betul ya Syekh. Kenapa bisa terjadi? Akhirnya dia menceritakan tentang keanehan-keanehan pada dirinya setelah pernikahan ketiga. Saya tidak pernah menceritakan kepada ibu saya dan bapak saya. Saya banyak tidur, banyak melamun. Tahu-taunya payudara saya itu mengkisut sehingga tidak ada. Kepala pusing, banyak tidur. Dan kemaluan saya yang tadinya perempuan itu hilang, menonjol menjadi daging sebagaimana laki-laki. Yang bikin hebat itu lagi, kemaluan laki-laki itu sudah dihitan. Subhanallah. Lalu keluar lagi gambarnya seperti sebagaimana seorang laki-laki sambil dia tersenyum dan malu-malu. Gitu. Kamu sudah berubah namanya? Ya, saya sudah namanya Abdullah. Itulah sejarah Nafisah. Dia seorang tentara, tapi juga auranya seorang perempuan. Allah telah menakdirkan laki-laki bisa menjadi perempuan, perempuan bisa menjadi laki-laki, dan tidak bisa dipungkiri kalau Allah sudah menjadikan pasti jadi. Itulah sejarah oleh seorang ulama pada zaman Nasruddin Kahlan di daerah Ba'labak. Seorang wanita yang cantik, tapi tidak pernah diberikan nafkah batin dengan merasa kejenuhannya dalam pernikahan yang ketiga, sehingga Allah memberikan dia seorang laki-laki yang jantan. Mudah-mudahan ini akan menjadikan manfaat, walaupun cuma sekilas, tapi buat manfaat bagi kita semua. Dan insya Allah saya akan menceritakan tentang seorang manusia memakan manusia di daerah Baghdad. Laki-laki memakan istrinya.
dokter juga dimakan. Siapa yang memakan itu? Adalah manusia sendiri. Kenapa? Karena pada waktu zaman itu, zaman kelaparan. Dan juga ditambah dengan seorang laki-laki yang melahirkan anak. Dan terus kisah ini akan terus, dan banyak kisah-kisah yang menarik buat Anda sekalian. Tapi jangan lupa klik lonceng subscribe supaya Anda tidak ketinggalan cerita ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhir dakwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Haji Samsul Ma'arif.